Selamat pagi pemirsa, Cerdas 5 Menit kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama saya Chandra Dewi, kita akan membahas seputar perlindungan pinjaman mobil. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Norman Tetelepta, Head of Credit Life and Business Development dari Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Norman. Selamat pagi. Langsung saja Pak, apa yang dimaksud dengan perlindungan pinjaman atau kredit mobil ini? Iya, jadi kalau perlindungan pinjaman untuk mobil, ya, itu masuk dalam kategori perlindungan yang dengan jaminan. Jadi kalau seseorang datang ke multi finance misalnya atau datang ke bank, biasanya pada waktu dia meminjamkan uang ke bank atau ke multi finance tadi, mobil itu jadi jaminan. Nah, biasanya kalau misalnya mereka sudah mendapatkan mobil itu, maka bank atau multi finance tadi menawarkan produk asuransi yang pertama untuk mobil dia. Kalau terjadi apa-apa dengan mobilnya, ada asuransi kerugian yang menangani mobilnya. Ya. Atau yang kedua bisa saja ditawarkan asuransi jiwa untuk perlindungan pinjaman. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa dengan si nasabah tadi atau si peminjam tadi, maka perusahaan asuransi akan membayar atau menutupi sisa pinjaman dari nasabah tadi. Jadi misalnya contoh dia mengambil mobil seharga 500 juta. Maka kalau sampai di tengah jalan nasabah itu meninggal dunia atau mengalami musibah, cacat tetap total misalnya, maka sisa pinjamannya, misalnya sisa pinjaman 200 juta. Perusahaan asuransi akan menutupi sisa pinjaman tadi. Oke, tapi apa bedanya dengan asuransi kecelakaan maupun asuransi jiwa pada umumnya? Bagaimana? Iya, jadi memang kalau asuransi jiwa kredit ini sebenarnya sangat unik. Ya, dia didesain khusus untuk kebutuhan nasabah tadi atau si peminjam pada waktu dia meminjam uang. Entah itu untuk rumah, entah itu mobil, atau untuk apapun. Ya. Biasanya pada waktu didesain untuk pinjaman, maka pada waktu terjadi musibah, pinjaman itu ditutupi bukan ke keluarga, tapi ditutupi ke bank atau ke tempat dia meminjam. Sehingga tidak terjadi tagihan apapun. Artinya perusahaan asuransi bekerja sama dengan bank tadi menutupi sisa pinjaman tadi. Kalau dia punya asuransi sendiri, ya entah asuransi kecelakaan atau asuransi pribadi atau unit link misalnya contoh, maka itu khusus untuk keluarga atau khusus untuk target-target yang dia sudah buat ke depan bersama dengan keluarganya. Jadi tidak akan terkorek atau tidak terganggu karena manfaat yang dia miliki untuk pinjaman untuk asuransi pribadi tadi atau asuransi tradisional dia punya itu ahli warisnya biasanya anak atau istri atau keluarga. Tapi kalau asuransi jiwa kredit yang menjadi ahli warisnya adalah si pemberi pinjaman tadi, misalnya bank atau perusahaan multi finance misalnya. Nah, itu akan ditutupi oleh perusahaan asuransi. Jadi itu bedanya. Nah, sebetulnya besarnya premi yang harus dibayarkan itu bagaimana? Cukup mahal tidak Pak? Harus dibayar di awal atau memang ini per bulan juga sesuai dengan angsurannya? Iya, jawab pertanyaan bagus sekali. Jadi kalau asuransi yang biasa dimiliki oleh nasabah tadi, misalnya asuransi unit link, itu preminya biasanya cukup mahal. Tapi kalau asuransi pinjaman yang untuk mobil tadi atau misalnya pinjaman apapun, asuransi jiwa kredit, preminya biasanya bayarnya hanya satu kali. Jadi bayar satu kali dan preminya pun sangat rendah. Ya, saya katakan tadi misalnya kalau nasabah itu meminjam untuk satu mobil atau motor pun bisa. Jadi misalnya dia pinjam untuk mobil seharga 200 juta, preminya pun biasa dikalikan hitungannya per 1000. Jadi misalnya hanya 5 per 1000 kali pinjaman uang pertolongan tadi. Ya, jadi misalnya 100 juta ya hanya 50.000 misalnya atau hanya 500.000 tergantung dari besaran uang pertolongan tadi. Oke, tapi asuransi ini sendiri sebetulnya memang ditawarkan, apakah ini memang wajib untuk diambil atau bagaimana? Ya, biasanya pada waktu bank memberikan pinjaman, bisa itu multi finance atau bank, mereka karena ini pinjamannya cukup besar, biasanya mewajibkan. Tapi ada juga yang menawarkan kepada nasabah tadi. Biasanya pada waktu ditawarkan, nah saya mengharapkan atau menganjurkan nasabah untuk tidak usah berpikir panjang. Karena pada waktu mereka ditawarkan, ambil saja. Karena apa? Ini untuk perlindungan pinjaman dia. Jadi memang sangat tidak baik kalau misalnya terjadi musibah, kita terbebani juga dengan harus membayar pinjaman atau Meskipun keluar. saat itu nasabah masih berusia muda, tetap harus Betul, mengambil, disarankan harus ya Pak? mengambil, ya itu dia. Baik, Sangat Pak. penting. Pak Norman, terima kasih banyak Pak atas Sama-sama. informasinya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh